Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita hadir di sini. Saya mengajak kita semua memperbaharui niat selalu, berharap kita apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita masuk dalam golongan yang diceritakan dalam hadis itu, yaitu Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang melewati sebuah proses menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Juga berharap kita masuk dalam rombongan yang diberitakan juga dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka mempelajari ajaran Allah, maka Allah turunkan kepada mereka sakinah, dan Allah turunkan juga kepada mereka para malaikat yang menunggui mereka sampai majelis itu selesai. Ini harapan kita, semoga beberapa saat menjelang salat Isya ini kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang diberitakan dalam dua hadis tersebut. Kita pada bulan yang lalu kita membicarakan tema jihad. Saya sudah bilang memang tema jihad itu tidak bisa diselesaikan hanya pertemuan yang sangat sederhana saja. Dasar-dasar pemikiran jihad, dasar-dasar pemikiran jihad yang sudah saya sampaikan pada bulan lalu adalah bahwa jihad itu amal jamaah, amal bukan amal individu, itu amal jama'i, itu untuk maslahat ummah, jadi bukan individu. Karena dia adalah maslahat ummah, maka untuk menentukan kebijakan terhadap jihad itu adalah imamnya kaum muslimin, Amirul Mukminin. Dialah yang memiliki fatwa, atas keputusan dialah jihad mulai, atas keputusan dia juga jihad selesai. Itulah pentingnya imam, artinya pemimpin atau imam di situ imam politik, bukan imam agama, bukan imam masjid, bukan imam ormas, tapi imam politik memang. Itulah yang wewenang yang diberikan syariat kepadanya, Amirul Mukminin itu sebagai yang diamanahkan oleh syariat. Dalam keputusan dialah kemaslahatan umat ini dilindungi, dalam maslahat keputusan imam ini jugalah kepentingan kehormatan agama Allah terlindungi. Ini prinsip jihad. Jihad ini tetap harus dipelajari oleh kaum muslimin. Kenapa? Hikmahnya adalah kalau kaum muslimin tidak mempelajari tema jihad, nanti kaum muslimin nggak tahu dia kehormatan apa yang perlu diperjuangkan, gitu. Jadi jihad ini ada karena mempertahankan kehormatan, Kehormatan itu kehormatan apa? Bukan kehormatan individu, bukan kehormatan kabilah tertentu, tapi kehormatan ummah dan kehormatan agama Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang berperang karena dia ingin menampakkan kepiawaiannya, kejagoannya dalam berkelahi. Ada orang berperang karena dia merasa tersinggung gengsinya. Ada orang berperang karena ingin mendapatkan rampasan perang. Terus ada juga orang yang berperang karena masalah kehormatan keluarganya. Dari sekian banyak itu, mana yang masuk fi sabilillah?" Maka kata Rasulullah bersabda, "Man qatala
man qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang motif perangnya adalah meninggikan kalimat Allah, maka itulah yang fi sabilillah. Maka yang tadi semua yang disebutkan itu masuk enggak? Enggak. Jadi ketat sekali motifnya. Makanya siapa yang memutuskan bahwa motifnya sudah tepat nih, maka keputusan itu imam yang menentukan. Imamlah yang menentukan. Jadi dari sekian banyak hadis terkait masalah hadis jihad, ini saya bawakan kitabnya nih. Ini kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab jihad bab Fadilatul Jihad atau Fadlul Jihad. Itu dalam 68 butir hadis, tak ada satupun hadis masuk yang namanya hadis Rasulullah bersabda ketika beliau pulang dari salah satu peperangan. Rasulullah bersabda, kita baru selesai dari jihad kecil untuk menuju jihad besar. Hadis itu enggak masuk ke dalam bab jihad dalam kitab ini. Kenapa Imam Nawawi tidak memasukkan? Pertanyaannya misalnya, ya karena memang tema hadis itu bukan tema jihad, itu tema melawan hawa nafsu, tidak masuk tema jihad. Karena bab jihad ini perang, memang perang betulan, bukan perang hawa nafsu. Apa bedanya perang hawa nafsu dengan perang betulan? Ya perang hawa nafsu itu sejak kita bangun sampai kita tidur lagi perang melulu. Tagihan perangnya selalu, tidak perlu menunggu instruksi imam gitu. Ya berperang dulu kita, melawan hawa nafsu kita setiap saat, melawan godaan syaitan kita setiap saat. Jadi enggak masuk hadis itu dalam tema jihad yang dalam konteks perang ya. Yang mana perang ini ada senjatanya, ada musuhnya, ada komandannya, dan ada perjuangan yang mau diraih. Yang diraih adalah meninggikan kalimat Allah, membela kehormatan agama Allah dan kehormatan kaum muslimin. Beda kalau nanti perang jihad yang besar yang dimaksud dalam hadis itu, yaitu setiap kita, mau laki mau perempuan, mau tua atau muda, itu tetap harus melawan hawa nafsu. Nah itu urusan kita individu-individu udah harus gitu kan. Mau kita bersama orang atau sendirian, perang melawan hawa nafsu itu tetap. Nah, makanya kalau jangan ditimpa, saya berpikir begini, jangan ditimpa tema jihad itu dengan hadis tadi. Jadi seakan-akan nggak usah ngomongin perang lah, ngeri amat. Nggak, kita bukan masalah ngomongin perangnya, kita mau perang, bukan itu prinsipnya. Tapi umat Islam itu memang harus tahu bahwa ada nggak yang terhormat menurut umat Islam itu? Saya sebagai muslim misalnya, di pikiran saya, di otak saya, ya, di hati bagian terkecil saya harus punya sebuah format konsep namanya kehormatan. Nah, saya sebagai muslim, saya punya format kehormatan itu, yang pertamanya nyawa itu terhormat, harta itu terhormat, akal sehat itu terhormat. Ya kan, keturunan itu terhormat. Tapi ada lagi yang lebih terhormat dari empat itu semua, yaitu agama Allah itu terhormat. Gitu. Wa may yu'azzim hurmatillah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah tanda ketakwaan dari hatinya. Jadi ada tagihan memang mengagungkan kehormatan Allah, syiar Allah, termasuk menganggap serius terhadap hal-hal yang Allah haramkan. Jadi nggak boleh kita nganggap remeh syariat ini gitu. Ketika Allah nyatakan ini haram, ya harus kita nyatakan itu haram. Haram itu artinya kita jangan anggap itu candaan gitu. Harus terhormat obrolan itu gitu. Nah, Nabi SAW beliau tidak akan pernah marah karena urusan individunya, karena urusan pribadinya. Tapi Nabi SAW marah ketika kehormatan agama Allah dinista, gitu. Jadi Nabi marah, gitu. Nah, marahnya Nabi itu bukan urusan personalnya, bukan masalah karena dihina, ya, diolok-olok, enggak. Tapi ketika ada perkara haram,
berlaku di ruang di depannya, Nabi meresponnya dengan marah, nampak marah di mukanya, ya nampak marah di mukanya, dan nampak reaksi Nabi. Dan para sahabat biasa berkomentar, saya tidak pernah melihat Nabi semarah itu. Nah, karena apa? Karena ada sesuatu yang terhormat. Makanya ketika belakangan ini tema jihad itu dianggap mengerikan, ini lama-lama nanti kita umat Islam ini nggak ada lagi dalam pikiran dia sesuatu yang terhormat, gitu. Jadi maksud terhormat itu, kita itu kan apa yang terhormat dalam pikiran seorang muslim itu? Agama Allah, kehormatan kaum muslimin, gitu kan. Hal-hal yang dinyatakan haram, ya kan? Hal-hal yang dinyatakan haram oleh syariat itu harus dipertahankan, harus diumumkan ke publik itu haram. Itu menjaga kehormatan syariat itu gitu. Haram kata syariat nih, lalu ada orang menganggap itu bukan haram, itu menista dia tuh. Gitu ya. Kata syariat ini haram nih, kata syariat. Lalu ada opini di luar sana bilang biasa aja katanya. Orang yang bilang biasa aja itu ya menista itu. Gitu. Yang sudah jelas misalnya ya pengharaman syariat itu. Nah, model-model gitu tuh. Kehormatan agama Allah yang dilindungi itu. Kemudian dalam hadis-hadis yang banyak terkait masalah jihad ini diurailah banyak bagian. Hadis-hadis bagian pertamanya membahas tentang fadilah jihadnya. Fadilah jihad itu maksudnya gini. Level amal ini apa? Pertanyaannya, apakah level amal jihad itu? Dijawab, level amalnya paling tinggi. Itu jawab dengan hadis, banyak hadis yang mengangkat itu. Di awal-awal bab tentang fadilah jihad, itulah hadis yang dibahas pertama. Dari menjawab pertanyaan, emangnya kalau jihad ini amalnya levelnya seberapa? Dijawab data hadis, itulah amal yang paling top. Enggak ada amal di atas itu lagi setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Kemudian setelah fadilah jihad itu, hitungannya bagaimana supaya dianggap dia dapat pahala? Haruskah mati dulu atau datang pula hadisnya. Sesaat saja pun dia terlibat dalam amal fi sabilillah itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Datang pula hadis seperti itu. Jadi durasinya berapa lama? Haruskah durasinya lama baru dapat pahala jihad, atau durasinya sedikit pun sudah dapat pahala jihad? Kita dapatkan pula hadisnya. Sedikit pun durasi waktu yang dipakainya dalam jihad fisabilillah, dia dihitung beramal fisabilillah. Itu. Kemudian, apakah orang yang terlibat jihad itu hanya orang yang ikut berperang saja? Yang misalnya dia pegang senjata, langsung ke medan perang, langsung berjibaku dengan musuh. Datang pula hadisnya. Tidak, bahkan orang yang ikut menyiapkan perlengkapan perangnya pun ikut dia dinilai jihad. Jadi semua pihak yang ikut berkontribusi dalam jihad ikut dinilai dalam amal fisabilillah. Nah, termasuk seandainya dalam pengalaman perang Tabuk itu termasuk perang yang paling berat di masa Nabi Muhammad SAW. Perang Tabuk itu terjadi tidak berapa lama sebelum Nabi wafat, perkiraan tahun 9 Hijri. Jumlah pasukannya paling banyak, 30.000. 30.000. Bayangkan 30.000. Kalau perang Uhud itu cuma 1.000. Ini di perang Tabuk ini 30.000 terhimpun itu. Terhimpun orang 30.000, paling banyak sebab ininya. Jarak tempuhnya paling jauh. Biaya perangnya paling banyak. Musimnya paling berat. Musim panas.
30.000 pasukannya. Nah, di dalam perjalanan ke Tabuk itu Nabi bersabda, jangan kalian kira yang dapat pahala jihad nih kita-kita yang pergi ini saja. Ada sahabat-sahabat kalian yang mereka tinggal di Madinah, mereka juga dapat pahala jihad seperti kita-kita ini. Kenapa? Mereka bukan karena enggak mau jihad, cuma karena mereka sakit. Adanya di hati mereka pengen ikut. Termasuk ada beberapa sahabat Rasul yang diberitakan di surat At-Taubah, mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah kami mau ikut jihad. Lalu Rasulullah berkata enggak ada kendaraannya. Lalu mereka sedih, menangis mereka karena enggak bisa ikut. Nah, orang-orang itu pun ikut dinilai dalam jihad. Padahal enggak ikut dia sebenarnya, tapi hati dia berkata dia pengen ikut. Tapi enggak bisa karena enggak ada kendaraannya. Ini data-data ini semua dalam rangka apa? Pelajarannya satu, siapapun yang terlibat untuk menegakkan kehormatan agama Allah, maka dia dinilai sebagai ikut jihad fi sabilillah. Berarti kan 30.000 kan banyak itu. Makanya 30.000 itu semua sahabat Rasul enggak? Iya sahabat Rasul, walaupun dia baru masuk Islam. Walaupun dia baru masuk Islam, dia ikut dalam barisan itu. 30.000 berangkat, dikumpul dari bukan hanya dari Madinah, itu dihimpun dari berbagai kota, dari Mekah, dari Madinah, dari kota-kota yang sudah berislam, dari di luar Mekah dan Madinah, itu dihimpun, terkumpul segitu banyak. Sepi itu kota Madinah dan Makkah berangkat. Dan setelah sampai di Tabuk, musuhnya enggak datang-datang. Rasulullah sempat bersabda, jangan kalian berharap menemui musuh. Maksudnya karena jumlah ini kan udah 30.000 nih, udah pede banget lah. Udah tinggal mau menyikat aja nih, udah musuhnya udah mau disikat aja karena jumlahnya banyak. Tapi Nabi berkata enggak usah begitu enggak usah begitu ambisius sekali meminta kedatangan musuh nih. Yang penting di hati kalian kalau musuh itu datang kalian sabar, itu aja. Jadi enggak usah mana musuhnya, enggak perlu begitu kata Rasul. Cuma kalau musuh itu datang di depan kalian, maka bersabarlah. Dan ternyata musuhnya enggak ada, membatalkan. Sudah 40.000 pasukan dari Romawi bergabung dengan aliansi mereka dengan suku kabilah Arab di utara, Bani Ghassan namanya. 40.000 pasukan dari Romawi. Jadi waktu itu sudah ada juga fakta pertahanan Arabia Utara. Jadi yang bersekongkol di situ ya Arab Utara yang namanya kabilah Ghassan dengan Romawi. Jadi Romawi itu sebenarnya dia wilayah teritorial dia hanya sampai di Syam saja. Cuma sebagai bentuk pertahanan dia dari kemungkinan musuh dari selatan, diajaknya berkoalisi kabilah Arab bagian utara. Nah, inilah 40.000 udah ready itu pasukan itu, udah datang bantuan dari pasukan orang utara Romawi juga. Karena melihat kaum muslimin sebanyak itu 30.000, mereka tidak mau. Jadinya enggak mau udah kita mengurungkan niat. Akhirnya terjadi kontak senjata enggak. Tapi perjalanan para sahabat itu yang melelahkan dengan sumbangan yang dihimpun dari masyarakat itu semua di Al-Quran dinilai sebagai amal jihad fisabilillah. Itulah pahala jihad itu. Pulang komplit gitu kan. Pulang komplit. Ya artinya enggak ada ghanimah juga yang dapat gitu kan. Tapi modal yang dihimpun tadi banyaknya, yang sumbangan dari Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya, sumbangan dari Umar bin Khattab separuh hartanya, sumbangan dari Utsman bin Affan sepertiga hartanya, sumbangan dari Abdurrahman bin Auf sekian ratus ekor unta yang biasanya berikut dengan
komoditas bawaan untanya. Jadi dia barang dagangan dia, ibarat kalau bagi kita sekian ratus kontainer berikut dengan isi kontainernya, sumbangan dia untuk apa ini, kebutuhan perang ini, karena perang itu kebutuhannya besar. Nah, Al-Quran menceritakan itu, menjadi tontonan buat kita, pelajaran buat kita. Kalau sudah namanya kehormatan ummah, nah itu loh, kehormatan ummah, Anda harus menyampingkan pikiran mau senang-senang itu. Ditagihlah pengorbanan itu, harta yang sekian banyak itu. Nah, itulah contohnya. Jadi kalau untuk kehormatan ummah itu ditagih banyak, dan panggilannya itu semua infak fi sabilillah. Dipujilah para sahabat itu semua yang ikut berkontribusi walaupun hanya segenggam kurma. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah sumbanganku," katanya. Diterima oleh Rasul. Dan nampaklah di dalam suasana itu siapa yang setia, siapa yang munafik. Jadi yang setia yang ikut menyumbang inilah, ikut mengorbankan anak. Yang munafik yang komen-komen yang banyak alasan, aku nggak bisa nyumbang, aku nggak bisa ikut. Nampaklah di situ. Disitulah nampaknya hakikat kesetiaan dengan komunitas dan orang yang tidak setia dengan komunitas. Nah, di saat itulah makin nampak orang-orang munafik di Madinah, yang mereka berarti Anda tidak ada kepedulian sedikit pun untuk maslahat ummah ini. Nah, inilah tema kemunafikan. Jadi kemunafikan itu tiba gara-gara hilangnya kesetiaan kepada grup, khususnya kita ya kaum muslimin. Jadi komunitas Islam itu ditagih kesetiaannya, iya. Kesetiaannya dibutuhkan ya saat kebutuhan tadi, kebutuhan perang. Ditagih sumbangannya, ditagih badannya, ditagih nyawanya, harus bisa dia ridokan. Berangkat ke Tabuk itu pikiran mereka semua ya perang. Kalau toh ternyata pada akhirnya nggak jadi perang, tapi mereka sudah dinilai sebagai orang yang ikut berjuang fi sabilillah. Itulah besarnya apa itu? Pahala jihad itu. Nah, tema-tema semacam ini perlu oleh masyarakat muslim ngerti bahwa betapa pentingnya ikut setia dalam rombongan. Nah, kesetiaan dalam rombongan itu ditagih berupa pengorbanan harta, pengorbanan nyawa, ya, pengorbanan waktu dan lain-lain. Dan harus ada imamnya. Nah, imam ini nih harus bisa mengelola kesetiaan ini. Nah, itulah pentingnya kesetiaan itu. Kalau enggak setia, itu yang disebut munafik itu. Jadi kemunafikan di tengah umat itu ya mereka yang tidak setia dengan rombongan. Nah, kita sebagai umat Islam ya tagihannya sih seharusnya satu rombongan gitu. Nah, jadi terus permasalahannya begini. Terus kenapa jihadis yang mereka teroris itu, di mana salahnya dalam hal mengamalkan jihad? Pertanyaan kan gitu. Apa, di mana letak errornya? Tema jihad ada, dan mereka bilang kami jihad, berperang, berjuang, susah mereka hidup. Nah, permasalahan kenapa jadi salah para teroris itu? Kalau saya menyimpulkan satu saja, kenapa dia salah? Karena dia keluar dari rombongan. Dia keluar dari rombongan. Jadi dia menganggap imam dia yang lain gitu. Contoh Abu Bakar Al-Baghdadi. Semua jihadis itu ada imamnya. Dan mereka sebagai prajurit setia dengan imamnya. Dan mereka berbaiat dalam menamakan kesetiaan itu. Baiat itu penting.
Jadi ketika mereka menyatakan kesetiaan kepada imam itu, maka order jihad itu ya imam, memang betul imamnya yang mengorder. Iya. Udah dijalankannya bahwa jihad itu atas perintah imam. Iya, imamnya ada. Mereka teroris itu ada imamnya. ISIS itu ada imamnya. Al-Qaeda itu ada imamnya. Jihad Islam itu ada imamnya. Jadi ya memang mereka dari awalnya memang begitu, menyatakan kesetiaan kepada imam. Lalu oleh imam mereka mengatakan polisi di negara Indonesia itu musuh, tentara di negara Indonesia itu musuh, format negara-negara Indonesia itu musuh, dan itu juga dikatakan imamnya bahwa Mesir itu musuh. Tentara Mesir itu musuh, polisi Mesir itu musuh. Maka mereka harus dibikin teror, mengamalkan ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalian harus siapkan kekuatan persenjataan. Tujuannya semua itu adalah supaya kalian teror musuh Allah dan musuh kalian. Mengamalkan ayat itu mereka, karena polisi itu di fatwa divonis oleh imamnya musuh, ya saya sebagai teroris misalnya, maka saya setia dengan apa kata imam saya itu. Ya samalah kalau TNI juga begitu kan. TNI kan ketika TNI dikatakan oleh komandan perang, panglima, dan dinyatakan presiden itu musuh katanya, TNI kan nggak boleh berontak, harus jalankan perintah. Memang itulah. Nah, jadi adanya teroris itu adalah hilangnya kesetiaan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya misalnya ditanya, gimana supaya warga Indonesia itu tidak terjebak dalam terorisme? Pertanyaannya itu misalnya kan, bagaimana supaya kita warga negara ini tidak terjebak ke dalam terorisme? Saya punya jawaban satu saja. Sebagai pemerintah, kalau saya presiden gitu kan, maka supaya warga saya tidak terjebak kepada terorisme, saya akan mengkondisikan mereka supaya setia kepada saya. Itulah seharusnya. Bagaimana supaya mereka setia kepada negara ini? Kalau ternyata warga negara ini enggak setia ke negara ini, berarti ada masalah. Apa yang menyebabkan mereka tidak setia? Ini kita kaji. Di mana pangkal menyebabkan sebahagian warga ini kok enggak setia kepada kedaulatan negara ini, enggak setia kepada pemimpinnya? Ini PR-nya. Jangan buru-buru langsung main seorang ini teroris. Itu enggak akan menyelesaikan masalah. Enggak akan menyelesaikan masalah kalau saya sebagai penguasa, saya presiden, kamu radikal, itu enggak akan menyelesaikan masalah. Perlu saya tanya, apa yang menyebabkan mereka ini antipati terhadap saya? Apa masalahnya? Ajaklah ngobrol dulu. Mereka ini warga negara, kakek nenek moyang mereka lahir di sini. Kalau ditanya pun mereka ada negara alternatif nggak? Nggak punya kami negara alternatif. Inilah negara kami. Jadi jangan langsung juga saya buru-buru mengatakan kamu nggak setia kepada saya, lalu berarti kamu musuh saya. Saya sebagai penguasa, namanya berarti saya memusuhi warga saya sendiri. Enggak itu yang saya bayangkan. Gitu. Jadi PR-nya itu aja, kenapa mereka-mereka ini hilang kesetiaan kepada negara? Ada enggak negara berupaya menjelaskan apa masalahnya kalian enggak setia kepada negara ini? Kalian maunya apa? Cobalah, gitu kan? Itu kan baru yang ikut ini, yang ikut menyatakan kesetiaan kepada jaringan tertentu. Masih banyak mungkin warga negara ini enggak ikut jaringan juga, tapi dia enggak suka gitu, enggak menampakkannya pula. Banyak juga mungkin warga negara ini kayak gitu. Makanya kalau saya tetap harus ajarkan kepada masyarakat jihad, supaya masyarakat ngerti emang jihad itu tujuannya apa. Bukan perang doang, enggak. Perang itu adalah solusi terakhir. Motifnya adalah kehormatan, membela hak-hak warga.
Jadi yang menjadi pertanyaannya buat kita, seandainya nanti, kan gitu pertanyaannya, seandainya nanti ada musuh menyerang negara ini, maka siapa yang membelanya? Apakah tentara TNI saja yang akan berjuang di situ? Enggak mungkin. Pasti tentara ini ngomong ke warganya, kita butuh keberpihakan kalian semua warga untuk menjaga kedaulatan negara ini. Ujung-ujungnya kan kita ikut juga, dan kita nggak ada pilihan lain kan. Nah, sementara kita sebagai warga negara ini yang muslim ini, kami butuh sebuah alasan yang syar'i gitu, bahwa nyawa kami ini harus hilang demi apa. Nah, ada enggak kehormatan agama Allah yang harus kami perjuangkan di sini? Gitu. Itulah tagihannya. Kalau saya berpikir, kalau saya misalnya, saya berhayal saya jadi presiden misalnya, apalah yang saya lakukan buat umat Islam nih? Misalnya kan saya berhayalnya. Jadi saya bayangin kalau saya jadi presiden, apa yang saya lakukan? Udah jelas wargaku ini semua mayoritas muslimin, ya kan? Saya paham orang Islam itu punya kehormatan. Saya paham bahwa kehormatan mereka itu sejalan dengan kehormatan negara ini. Jadi saya berpikir, nggak usah saya musuhi masyarakat yang mayoritas ini, karena hak-hak mereka yang dalam agama mereka itu memperjuangkan kehormatan agamanya. Saya berpikir kehormatan agama umat Islam itu kehormatan negara juga. Itu. Jadi nggak perlu saya musuhin warga ini. Ya, nggak perlu saya head to head dengan mereka supaya saya dapat kesetiaannya. Kalau saya dapat kesetiaannya, awet saya jadi penguasa. Itu pikiran saya. Iya kan? Kalau saya jadi penguasa gitu kan. Oh iya, muslim ini maunya apa sih sebenarnya? Enggak banyak-banyak kali, agamanya jangan dinista, ya kan? Termasuk yang minyak goreng cukup. Itu udah pastilah, minyak goreng ada, enggak langka gitu kan, harga tempe tahu stabil, itu haruslah. Itu udah pasti, enggak usah kita bahas lagi. Itu enggak kajian di masjid kalau itu kajian udah PR negara. Ini kan ceritanya kita bisa hubungan agama dengan individu kita nih dengan negara. Apa sih sebenarnya? Makanya tema jihad ini saya angkat lagi supaya apa? Supaya paham bahwa nggak perlu kita takut tema jihad, karena ada dua tema sekarang yang dibikin kesannya horor di masyarakat. Satu khilafah, satu lagi jihad. Jadi nggak perlu jadi horor betul, itu biasa aja gitu. Nah, cuma saya melihatnya tadi kenapa orang itu jadi teroris? Hilang kesetiaan. Kenapa hilang kesetiaannya? Itu PR saya harus kita jawab. Kenapa hilang kesetiaannya? Gitu. Apa yang menyebabkan dia menghilangkan wala? Wala itu artinya setia. Al-wala. Kenapa hilang kesetiaannya? Nah, ini PR-nya. Nah, saking pentingnya tema jihad ini, ada hadis di dalam kutipan salah satu hadis dalam apa ini, saya ambil saja yang bagian ininya. Di dalam hadis itu dikatakan, orang yang dalam hidupnya tidak pernah berperang, tidak pernah ada pikiran untuk berperang, matinya munafik. Nah, itu sering diangkat hadis itu. Kenapa disebut misalnya mereka orang yang meninggal nih? Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis sahih, hadisnya sahih, tidak diragukan, valid hadisnya. Jadi orang yang meninggal dunia dalam sepanjang hidupnya dia tidak pernah berperang. Tapi kan mau berperang kalau nggak ada perintah imam kan nggak bisa juga. Oke, tapi paling tidak walam yuhaddis nafsahu bighazwin, tak pernah dia berkata dalam hatinya, seandainya nanti ada perang aku ikut. Hatinya berkata, ya, hatinya sendiri, hati kecilnya. Itu pun tak ada di hatinya. Maka mata ala syu'batin minan nifaq, meninggal dalam keadaan ada bagian kemunafikan di hatinya. Jadi kita nih
Oke, nggak ada panggilan perang dari pemimpinnya misalnya. Terus gimana dong? Ya paling tidak ada di hati itu. Tiba saatnya nanti kondisi berubah, ada hajatnya di hati saya sebagai seorang laki-laki muslim yang sehat, dipanggil saya harus ikut jihad, saya harus ikut berkontribusi. Nah, itu ada di hati itu. Ada di hati itu. Kalau enggak nanti meninggalnya ada porsi kemunafikan di hatinya. Ada lagi berita hadisnya begini. Orang yang berdoa, selalu dia berdoa, ya Allah matikan aku sebagai mati syahid, matikan aku sebagai mati syahid. Tulus dia berdoa seperti itu. Memang di hatinya kecil. Dia enggak berpura-pura ibaratnya gitu kan. Allah tahu hatinya. Maka meninggal dia walaupun tidak dalam keadaan perang, Allah nilai dia sebagai orang yang mati dalam syahid. Hanya karena ada di hatinya. Dia memohon kepada Allah, ya Allah tutup usiaku, aku dalam keadaan mati syahid. Itu. Jadi enggak harus perang, tapi ketika datang panggilannya, ya itu tadi. Dan kita udah bahas panggilan itu hanya datang dari imam, tidak bisa dari ustadz atau komando dari kepala ormas, tidak bisa. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang mengatakan afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair? Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis itu tidak masuk ke dalam bab jihad. Tapi kenapa ada kata jihad, Ustaz? Oh ya, hadis itu masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Situ masuknya. Jadi dalam hadis itu dengan bahasa majaz dikatakan sebaik-baik jihad adalah qaulul haq, berkata benar di hadapan sultanin jair. Jadi ada nilai jihad tapi di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, berarti nahi mungkarnya. Tapi ingat, qaulul haq hanya lisan saja. Tidak boleh bawa golok, menggerakkan massa, tidak bisa. Itu kena pasal. Lisan saja. Karena dengan lisan pun bukan gak ada resikonya. Banyak ulama-ulama di dalam kepemimpinan masa lalu, khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, yang paling populer apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, kisahnya populer itu. Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengkritik Muawiyah dengan lisan. Dia tidak ada menggerakkan dengan massa apapun, dia dengan lisan. Muawiyah, kenapa kau bangun istana? Rasul, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali tak pernah melakukan itu. Kalau toh kau bangun itu dari uang negara, Baitul Mal, kamu berkhianat. Kalau kau bangun dari duitmu sendiri, kau mubazir, dan mubazir itu saudara syaitan. Atuh, lisan cuma dia. Salah enggak dia berkata begitu? Enggak salah. Benar dia, benar. Tapi dia katakan, dia ngomong kayak gitu, ngomong. Muawiyah itu jauh di bawah dia umurnya. Khalifah dia. Ya, penguasa, imamnya kaum muslimin, Muawiyah ketika itu imamnya kaum muslimin. Apa yang resiko yang ditanggungnya? Diasingkan dia. Diasingkan. Enggak boleh dia ada bersama komunitas sehingga wafat di tempat pengasingan. Berlakulah kepadanya nubuat Nabi Muhammad SAW pada saat perang Tabuk. Abu Dzar ini mengendarai hewan yang ternyata kurang sehat. Lalu di tengah jalan mogok ini hewan dia ini, ditinggalkannya. Jalan kaki dia sampai para sahabat ke tujuan. Abu Dzar tiba-tiba setelah lama nampak jalan sendirian. Nabi dari jauh berkata, dia itu Abu Dzar. Dia itu nanti datang sendirian dan meninggal dalam keadaan sendirian. Pada saat meninggal Abu Dzar Al-Ghifari, teringatlah Anas bin Malik. Pada saat dia pulang dari Syam menuju ke Madinah, lewat di tempat pengasingan Abu Dzar itu, ada jenazah di situ. Abu Dzar berwasiat kepada istrinya, itulah pula keajaiban itu ya. Nanti
tolong mintakan yang menyolatkan aku Anas bin Malik. Lewatlah Anas bin Malik di situ. Kalau bagi Allah nggak ada yang kebetulan, semua pasti sudah terencana. Dan Anas bin Malik menyolatkan Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam riwayat yang ku baca tuh begitu. Artinya gini, dengan lisan pun bukan tanpa resiko. Ya udah, sampai di situ aja berarti ya. Udah sampai waktu Isya. Jadi intinya kesimpulannya, jihad tetap harus dipelajari. Nggak perlu harus takut menjadi orang teroris. Ada manfaat yang besar di balik pelajaran jihad. Artinya kesetiaan kepada rombongan, kesetiaan kepada komunitas, dan kesetiaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ saya sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.